Menikahi Hot Om. Bab 278. Usai menerima ramainya tamu dengan undangan yang datang silih berganti, pengantin baru itu akhirnya bisa beristirahat setelah jam 9 malam. Tidak beberapa lama, Aksa sudah keluar dengan handuk putih yang menggantung di pinggangnya. Bisa Intan lihat, begitu kokoh dan tinggi tubuh lelaki itu. Wanita mana yang tidak akan tergila-gila pada suaminya tersebut? Entah kenapa, dari dalam lubuk hatinya, Intan tidak rela jika lelaki itu masih memikirkan wanita lain. Beberapa saat bertatapan, Intan yang gugup langsung mengalihkan pandangannya. Sedangkan Aksa, lelaki itu melangkah menuju lemari pakaiannya. "Mas." Intan yang merasa diabaikan mencoba untuk memanggil. "Saya lelah, Intan. Tidurlah." Demi apapun, kalimat itu begitu menyakiti Intan. Tapi saat ponsel lelaki itu berdering, ia langsung mengangkatnya. "Mas, Lia. Apa maksud kamu, Romi?" Segera pria itu bergegas memakai pakaiannya dan melangkah keluar dari kamar dan meninggalkan Intan sendirian. "2. Mas." Intan buru-buru berganti pakaian dan berlari menyusul Aksa. Untung lelaki itu tertahan oleh orang tuanya yang sedang bertanya. Begitu ia selesai bersiap, langkah suaminya itu kembali mengayun menuju mobil, ia pun segera menyusulnya. "Nduk, mau kemana sebenarnya?" Aksa ibu tanya. "Ada urusan penting." "Urusan apa, Nduk?" Ibu Ira yang tidak mendapatkan jawaban pasti bertanya lagi pada putrinya. Ia khawatir sebab ekspresi Aksa tampak cemas dan terburu-buru. "Nanti aja, Bu. Intan harus ke Mas Aksa dulu." Intan kembali berlari. Tepat mesin mobil dinyalakan, ia masuk dan duduk di kursi samping kemudi. "Intan akan temani Mas Aksa." Aksa menghela napas kasar. Hanya diam dan melajukan mobilnya keluar dari pekarangan rumah. "Ada apa, Mas? Kenapa Mas Aksa kelihatan cemas? Ada masalah apa?" Setelah sama-sama berdiam diri di dalam mobil itu, akhirnya Intanlah yang memecah keheningan. Aksa tetap diam. Pikirannya kalut sekarang. Laivia, gadis itu terpisah dari rombongannya. Lah tahu benar, walau hobi baru perempuan itu termasuk berani, tapi ia tidak cukup punya nyali jika berada dalam kegelapan sendirian. Terpisah dari rombongan jelas membuatnya sendirian. Perempuan itu pasti ketakutan sekarang. "Mas." Laivia hilang. Dek. Dada Intan langsung berdenyut nyeri. Jadi, alasan lelaki ini meninggalkannya di dalam kamar adalah perempuan itu. "Mas ninggalin Intan hanya karena..." "Saya sudah mengatakan pada kamu, Intan. Hubungan ini hanya akan menyakitkan jika kamu memaksakannya. Pernikahan ini tidak akan berhasil. Saya bahkan sudah meminta maaf berulang kali atas sikap tergesa-gesa saya dan memohon pada kamu untuk mengakhiri. Saya bersedia menerima konsekuensi apapun tapi kamu menolaknya." Bagai ditusuk belati, perempuan itu hanya bisa menelan ludahnya susah payah. Kedua tangannya yang ada di atas pangkuannya saling meremas menahan sakit. Tapi ia tidak berniat menyerah begitu saja, ia akan bertahan dan berniat mempertahankan rumah tangganya bagaimanapun caranya. Baginya, menikah adalah sesuatu yang sangat sakral dan hanya akan lakukan sekali dalam hidupnya. Maka apapun yang terjadi, ia akan tetap mendampingi suaminya. "Masih terlalu awal untuk menyimpulkan tentang pernikahan ini, Mas. Kita belum mencobanya bersama." 3. Intan P. Akan mencoba mengerti, Mas cukup berikan kesempatan pada Intan jadi istri yang baik. Saya tidak akan menuntut apapun, Intan. Pikiran saya sudah terbagi dari awal. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Saya akan kembali ke Jakarta setelah beberapa hari. Intan akan ikut Mas kemanapun. Intan akan ikut suami Intan kemanapun dia pergi. Aksa sampai menggeram.
Perempuan di sampingnya ini benar-benar keras kepala. Tapi ia tidak bisa melarangnya sebab jelas ia adalah istrinya. Ya, wanita itu mau tidak mau pasti akan ikut pindah bersamanya. Beberapa lama berkendara, Aksa menghentikan mobilnya di base camp Prau Via Kalilembu. Ya, Laivia mendaki Gunung Prau yang letaknya memang di daerah Desa Dieng. Sangat kebetulan sekali posisinya berada di daerah rumah Intan. Bukan gadis itu sengaja berada di area Aksa berada, ia sudah merencanakan agenda itu bersama teman-teman mendakinya jauh sebelum tahu Aksa dan Wonosobo Dieng memiliki cerita tersendiri. Laivia bahkan tidak tahu jika Intan adalah orang asli sana. Mas Aksa. Begitu Aksa turun dari mobil, ia langsung disambut oleh teman-teman Laivia. Aksa yang diliputi kecemasan langsung meraih kerah jaket tebal salah satu lelaki yang dikenalnya. Saya sudah bilang tolong jaga dia, Romi. Bagaimana dia bisa terpisah dari kamu dan yang lain? Hah? Sabar, Mas Aksa. Sabar, Mas. Teman-teman Laivia yang lain mencoba menenangkan Aksa. Dan Aksa pun akhirnya melepaskan cengkeraman itu. Maaf, Mas. Laivia selalu sama kita tadi. Dia jalan di tengah-tengah rombongan. Tapi, ada trek licin dan dia tergelincir. Cuaca tiba-tiba nggak bersahabat, Mas. Kita juga nggak nyangka akan ada hujan lebat kayak gini. Aksa mendesah kasar. Perasaannya semakin kalut ketika melihat teman Laivia yang perempuan malah menangis. Laivia itu lagi banyak pikiran. Dia banyak murungnya pas naik. Dia pasti nggak fokus pas jalan tadi. Aku bahkan sempat lihat dia nyeka air mata. Dia nangis. Ya Allah, pertanda apa ini? Mendengar hal itu membuat dada Aksa semakin bergemuruh. Ia semakin diliputi rasa cemas. Itu pasti karena pernikahannya. Aksa pun langsung melangkah menuju pos untuk melapor. Mendaftarkan diri untuk naik ke atas untuk mencari Laivia. Mas, sebaiknya menunggu tim SAR. Penjaga ada beberapa orang yang sudah naik ke atas. Tolong jangan gegabah. Khawatirnya malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Mendaki dalam keadaan panik seperti ini tidak dianjurkan. Mas lebih baik menenangkan diri terlebih dulu sambil menunggu tim penyelamat datang. Penjaga pos yang bertugas untuk mencatat pendaki yang hendak naik memberikan arahan pada Aksa yang tampak cemas. Walau hujan tidak sederas tadi, tapi kondisi emosional lelaki itu terlihat tidak stabil. Aksa meraup wajahnya kasar, menyugar rambutnya ke belakang. Mana mungkin ia bisa tenang setelah mendengar Laivia tergelincir. Wanita itu berada dalam bahaya. Berapa lama lagi tim SAR akan sampai? Infonya sudah dekat, Mas. Tunggu saja. Melihat bagaimana Aksa tidak tenang, Intan mendekati lelaki itu dan menyentuh lengannya. Mas harus. 4. Tenang, Mas. Laivia pasti baik-baik aja. Kita doakan supaya dia aman di sana. Aksa menggeram. Tapi tidak berusaha untuk menyingkirkan tangan istrinya. Dalam hatinya malah diam-diam melakukan apa yang wanita itu katakan. Meminta pada Tuhan agar Laivia dilindungi. Tidak berselang lama, suara sirine khas pun terdengar. Beberapa mobil memasuki area pelataran base camp. Ya, itu adalah tim penyelamat yang terdiri dari beberapa personel tim SAR, polisi dan tentara. Pagi menjelang. Seorang gadis mulai membuka matanya dan melihat langit yang berkabut mulai menampakkan cahayanya. Mencoba menggerakkan tubuh, tapi rasanya semuanya nyeri. Kepalanya bahkan terdapat bercak merah. Ah! Rintipnya. Ia berusaha mendudukkan tubuhnya. Latahan semua kesakitan itu dan akhirnya berhasil. Ia bersandar di sana, dengan kepala mendongak dan napas yang terengah-engah. La mengingatnya.
Ia terpeleset saat kakinya melintasi jalanan licin dan kakinya tergelincir. Ia terjatuh sampai ke bawah sini. Dan selama itu, ia pingsan dan tidak sadarkan diri. Terdapat beberapa luka di tubuhnya. Salah satunya adalah kepala, telapak tangan, dan kakinya. Tapi ada yang aneh dari semua itu. Nyatanya, semua rasa sakit fisik yang ia rasakan saat ini tidak sebanding dengan nyeri hati yang kembali ia rasakan. Lelaki itu, akhirnya sudah menikah dengan wanita lain. Pria itu sudah menjadi milik orang lain. Air matanya kembali mengalir. Ia menepuk-nepuk dadanya yang kembali terasa sesak. Ia bahkan terisak. Rasanya menyakitkan sekali. Bahkan tadi malam pasti mereka sudah menikmati malam pertamanya, ia malah menyedihkan berada di tempat ini. Terperosok entah di mana. Tidak tahan, gadis itu akhirnya berteriak sekencang-kencangnya. Kamu brengsek, Aksa. Kamu brengsek. Kamu jahat sama aku. 5. Setelah menenangkan diri beberapa saat, Laivia mencoba untuk membawa tubuhnya yang gemetaran berdiri. Sayang, setelah beberapa kali mencoba, gadis itu gagal melakukannya. Kakinya terkilir, bahkan tampak bengkak dan memerah setelah Laivia berusaha memeriksanya. Ya Allah, rintih Laivia. Semua orang pasti cemas. Lo ceroboh banget, Laivia. Laivia memijat-mijat kakinya sendiri. Berusaha untuk bisa berjalan. Ia bahkan hampir hipotermia sekarang. Untungnya tas kariernya jatuh tidak jauh dari tempatnya. Ia bahkan baru mengingat ponsel yang ia matikan saat mendaki. Ia menyimpannya di sana. Sambil menyeret tubuhnya, perempuan cantik itu menuju tasnya. Ia berusaha sebisa mungkin menolong dirinya dan tidak membuat orang-orang kesusahan karenanya. Sungguh ia merutuk dirinya sendiri kenapa bisa sampai terpeleset dan terperosok sejauh ini. Dan untung saja, kepalanya tidak membentur bebatuan. Tapi Laivia tidak menyadari lukanya lebih banyak dari yang ia kira. Membuka tas kariernya, pertama yang Laivia cari adalah air minum. Tenggorokannya terasa kering kerontang. La teguk air mineral yang ia bawa tersebut dan menghabiskan hingga separuh botol sedang. Setelahnya tangannya mencari-cari ponselnya. Ketika melihat benda itu, ia mendesahkan napas lega. Tapi ia harus terima jika benda mahal itu retak sebagian. Tapi untung saja masih bisa dihidupkan. Ya ampun, lirihnya ketika berhasil menghidupkan benda pipi itu. Layarnya menghitam, hanya terlihat sinyal pada bagian sudut ponsel dan beberapa tanda notifikasi pesan singkat dan puluhan telepon. La tidak bisa memeriksa bagian itu. Semuanya tidak terlihat. Ada notifikasi telepon masuk tidak lama kemudian pun ia tidak bisa melihat siapa yang tengah menghubunginya. Sama sekali tidak terlihat. Laivia nyaris frustasi. Ia kembali menyandarkan punggungnya yang lelah di tembok besar alam itu. Maafin Laivia, Ma Pa. Mama sama Papa pasti cemas banget sama Laivia. Tangannya sudah gemetaran. Ia benar-benar kedinginan. Pakaiannya yang tadinya basah sekarang benar-benar lembab. Mantel di tubuhnya tidak membantu melindunginya dari hujan semalam. Saat ini langit yang berkabut itu tampak mendung. Laivia yakin sebentar lagi akan turun hujan. La berpikir harus mencari tempat berlindung sementara. Matanya pun memindai sekitar. Ada semacam gua kecil di sana. Di bebatuan yang membentuk cekungan ke dalam. Tangan rampingnya lalu menyeret tas kariernya serta ke sana. Tidak ingin kalah oleh situasi, gadis itu mencari apapun yang bisa menolongnya dari hipotermia. Ia buka mantel, jaket dan pakaiannya dan menggantinya dengan pakaian baru yang ada di dalam tas. Baru perempuan itu sadari bahkan luka-luka itu lebih banyak dari yang ia lihat. Rupanya mantel dan pakaian yang sebelumnya ia pakai robek di beberapa bagian. 6.
Setelah merasa sedikit hangat, ia mengisi perutnya dengan roti seadanya yang ia bawa. Ia harus memiliki energi. Entah nanti dia yang berhasil keluar dari tempatnya, atau ditemukan lebih dulu oleh seseorang, setidaknya jam masih bertahan. Saat-saat genting seperti itu, ia malah teringat oleh sosok yang selalu menemaninya ketika sedang menekuni hobinya ini. Aksa. Ya, lelaki itu tidak akan membiarkan hal ini terjadi padanya. Pria itu akan selalu melindunginya. Tiba-tiba dadanya terasa sesak kembali. Tanpa sadar air matanya menetes lagi. Ini tidak mudah. Benar-benar tidak mudah. Tapi ia yakin ia bisa melewatinya. Perempuan itu lalu meraih kalung liontin berisi foto dirinya dan lelaki itu semasa ia SMA. Pria berwajah kaku namun tampan itu akhirnya direnggut darinya. Dia benar-benar pergi meninggalkannya. Sejenak ia pandangi sekali lagi foto itu. Sebelum akhirnya menarik kalung itu dan melemparnya jauh. Lo bukan siapa-siapa buat gue, Aksa. Lo nggak sepenting itu di hidup gue. Gue bisa tanpa lo. Gue pasti bisa lupain lo. Gadis itu kemudian memeluk tubuhnya sendiri, menyimpan wajahnya di antara lutut yang ia lipat. Nyatanya kalimat itu hanya sebuah kalimat. Ia menangis lagi. Bersama tim gabungan, Aksa mencari Laivia. Bahkan matahari sudah menggantung rendah. Tapi perempuan itu belum juga ditemukan. Beberapa tim menyebar ke beberapa titik. Dan Aksa kembali memutari area tempat Laivia pertama kali. Hilang. Memindai dengan mata yang teliti. Ia lihat area bawah itu cukup curam, banyak rerumputan dan pohon-pohon. Ia harus berjalan memutar jika ingin turun ke bawah. Sedangkan tim evakuasi yang sudah menyisir area itu dan tidak menemukan apa-apa memperluas area pencarian. Berpikir jika korban selamat dan mungkin saja melakukan pergerakan. Tapi entah bagaimana, Aksa merasakan sesuatu di bawah sana. Entah bagaimana ia ingin turun ke sana. Aksa akan melangkah, tapi dering ponselnya mengalihkan perhatian. Intan. Halo. Mas. Hujannya semakin lebat. Mas baik-baik aja di atas sana, kan? Mas masih sama tim SAR, kan? Intan cemas, Mas. Aksa mendesahkan napasnya kasar. Tidak perlu mengkhawatirkan saya, Intan. Saya baik-baik saja. Tolong cepat turun sebelum gelap, Mas. Mas bisa hypodermia di sana. Intan khawatir. Saya nggak akan turun sebelum menemukan Laivia, Intan. Jangan tunggu saya. Begitu saja sambungan telepon langsung diputus. Saat akan menyimpan ponselnya di saku celananya, ada 7 yang menarik perhatiannya. Pesan yang ia kirimkan pada Laivia yang tadinya hanya checklist 1 berubah menjadi checklist 2. Ponsel gadis itu aktif. La mencoba menghubunginya beberapa kali. Namun tidak diangkat. Laivia mengabaikan telepon darinya. Tidak habis akal, Aksa memindai lokasi dari GPS yang terhubung. Bergegas lelaki itu langsung melangkahkan kakinya menuju titik lokasi. Hati-hati. Sangat hati-hati ia melintasi semak belukar itu. Berpegangan pada pohon-pohon kecil yang akarnya menancap kuat pada tanah-tanah pegunungan. Laivia. Beberapa kali ia berteriak memanggil nama gadis itu. Supaya ia bisa mendengarnya. Pasti perempuan itu sedang ketakutan sekarang. Pasti kesayangannya itu sedang kedinginan sekarang. Laivia. Jawab saya. Sampai setengah jam berlalu, ia menemukan jejak rerumputan yang tergilas sesuatu. Ia mengikuti jejak itu. Dari tempatnya berdiri sekarang, ia menemukan sebuah kalung liontin yang ia tahu adalah milik Laivia. Sejenak ia pandangi benda itu. Ia tidak pernah tahu apa isi liontin berbentuk setengah hati tersebut. Dan saat ia membukanya dengan lancang, ia menemukan fotonya dan foto gadis itu berdua.
Rahangnya mengetat seketika. Selama itukah Laivia mencintainya? Kalung ini sudah ada sejak perempuan itu remaja. Bahkan ia yang membelikannya saat gadis itu minta diantarkan ke salah satu wahana permainan. Bukan ingin membelikan benda itu, tapi karena Laivia merengek meminta dia yang harus membelikan benda itu sebagai kenang-kenangan ulang tahunnya yang ke-7. Kala itu Laivia kelas 1 menengah atas. Sebelum Aksa dikirim ke luar negeri untuk menempuh pendidikan bisnis oleh Anton. Mas Aksa, Laivia pengen kalung itu. Mas ada uang nggak? Laivia pengen banget mas beliin itu. Kan Laivia ulang tahun. Ada. Yes. Laivia mau yang ini. Oke. Makasih. Laivia cukup senang kala itu. Bahkan ia memeluk Aksa tanpa sungkan dan mengecup pipi pria itu penuh sayang. Mas Aksa kakak terbaik yang Laivia punya. Ada yang aneh dalam dada Aksa sejak itu, tapi ia yakin perasaannya saat itu hanyalah perasaan yang terbentuk karena ia menganggap Laivia seperti adiknya sendiri. Tidak lebih dari itu. Sialnya, setiap tahun ia pulang, atau Laivia yang berkunjung ke Amerika saat itu untuk menjenguknya, rasa itu malah semakin berkembang liar. Aksa tahu harus menahan semua itu. Ia tidak boleh membiarkannya berkembang lebih jauh. Siapa dirinya menginginkan anak konglomerat itu? Ia tentu tidak pantas. Keluarganya bahkan telah memungutnya dari jalanan. Memberikan kehidupan baru untuknya dan 8. Menolongnya. Seharusnya ia mengabdi untuk balas budi, bukan malah menginginkan lebih. Itu pikirnya. Hingga pada akhirnya ia tahu harus benar-benar berhenti ketika Anton selalu membicarakan jodoh yang terbaik untuk putrinya. Ia tahu ia tidak akan rela. Itu tidak akan mudah, hingga akhirnya memutuskan hal itu dengan terburu-buru. Hanya karena kekagumannya pada seorang gadis yang telah membantu misinya menyatukan sang adik dengan suaminya. Itu memang salahnya. Itu memang kecerobohannya. Ia laki-laki brengsek yang patut dibenci Intan pada akhirnya. Tersentak karena mendengar rintihan perempuan, Aksa bangun dari lamunannya. Jantungnya makin berdebar-debar. Ia yakin Laivia sudah dekat. Ia tahu wanita itu ada di sekitarnya.